Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas praktikum mekatronika dengan membuat sistem pengaturan lampu otomatis dengan sensor LDR dan PIR. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama, Fernando, Ibu Gede Wahana, Cici Septiani, Muhammad Yaya, dan saya sendiri, Fajar Bakti Kusuma. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja mulai presentasinya. Baiklah, izin memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Gede Wahana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara kerja dari sistem lampu otomatis dengan menggunakan sensor LDR dan PIR. Cara kerja dari alat ini adalah mengatur nyala lampu secara otomatis jika ada gerakan dan kondisi ruangan kurang cahaya. Alat ini bekerja dengan menggunakan sensor LDR sebagai inputan sensor intensitas cahaya ruangan. Dalam hal ini, kondisi minimal yaitu dibutuhkan 600 kandela. Alat ini juga bekerja menggunakan sensor PIR sebagai inputan gerakan ke dalam sistem agar lampu otomatis menyala apabila ada gerakan ataupun ada benda bergerak yang masuk ke dalam radius sensor. Dengan catatan, jika sensor membaca suatu gerakan dengan syarat benda selalu bergerak dan intensitas cahaya kurang, maka lampu akan terus menyala. Dan lama nyala lampu sebelum mati, sensor tidak mendeteksi gerakan bisa disetting pada kode yang terdapat pada Arduino. Selanjutnya adalah alat dan bahan. Berikut ini adalah alat dan bahan yang digunakan pada sistem ini. Yang pertama adalah Arduino Uno. Arduino merupakan salah satu alat microcontroller yang digunakan untuk mengatur sistem elektronik yang biasa digunakan dan mudah ditemukan. Yang kedua adalah sensor PIR. Sensor PIR merupakan sensor yang membaca pergerakan sehingga dapat menyalakan lampu. Yang ketiga adalah fotoresistor atau LDR. Yang keempat adalah relay. Relay ini dapat mengatur tegangan listrik yang masuk. Yang kelima adalah lampu, lampu akan menyala bila sensor mendapat membaca gerakan. Yang keenam adalah sumber daya baterai 9 volt. Yang ketujuh adalah resistor atau hambatan tegangan. Baiklah, saya akan mempresentasikan bentuk rangkaian dari hasil dari praktikum kami kelompok 4. Yang pertama itu ada sensor PIR. Sensor PIR di sini ada 3 cabang. Yang pertama itu ground. Nah, dari ground ini akan dihubungkan ke Arduino ground juga. Kemudian ada sinyal. Sinyalnya juga akan bisa ditaruh di port manapun, tapi di sini kami menaruhnya di port 13. Kemudian ada port yang merah itu port daya. Nah, di sini kami menyeting dayanya itu 5 volt. Dan juga ada sensor LDR. Nah, di sini sensor LDR juga punya 2 cabang. Pertama, kami menghubungkannya ke Arduino. Yang pertama itu adalah daya, sama kami juga menghubungkannya ke 5 volt. Kemudian ada cabang yang kedua itu analognya kita ke analog. Juga dihubungkan juga dengan resistor untuk pembagian dayanya, yaitu kami membagi dayanya itu 3,5 volt gitu ke relay. Kemudian dari relay mengambil daya ke Arduino, yaitu di port ke 13 ya. Oh, yang tadi 2 ini ke 13. Kemudian dari resistor itu masuk ke relaynya. Nah, dari lampu kan kita ngambil dari lampu masuk ke relay untuk pembagiannya. Kemudian dari lampu juga masuk ke untuk minnya kami ke lampu dan positifnya ke relay. Di sini saya akan menjelaskan coding untuk rangkaian yang dibuat dalam sistem ini.
Yang pertama kita interboot, integral input peer, valve, sensor, dan instruction. Ini adalah kode pemanggilan untuk bagian input pada sistem LDR. Kemudian default stop, pin mode bulb, ini adalah kode lampu, ini namanya saja. Ini adalah outputnya. Jadi kami menjadikan lampu sebagai output, pin mode input peer sebagai inputan, kemudian pin mode sensor LDR juga sebagai inputan dengan nomor serial Beijing 99.600. Untuk void lock, ini adalah coding di mana setelah hasil LDL terbaca, maka kemudian tersimpan ke dalam memori Arduino. Kemudian jika ada gerakan dan ada gerakan, terus di Arduino membaca intensitas dari cahaya LDR. Jika cahayanya kurang dari 600, maka lampu akan menyala jika terjadi gerakan. Namun ketika cahaya melebihi 600, maka lampu tidak akan menyala meskipun ada inputan gerakan. Dan untuk delay yang pertama ini adalah delay waktu nyala lampu setelah tidak ada gerakan. Jadi nanti setelah tidak ada gerakan dari peer, ada gerakan, terus kemudian tidak ada gerakan, itu delaynya sekitar 100 sekund. Ini bisa kita ubah misalnya mau 10 menit atau 1 detik atau 10 menit. Jadi setelah ditinggalkan dari gerakan bisa kita atur. Kemudian ini adalah digital rate, baca untuk lampu, delay lampu. Jadi ketika ada gerakan, respon lampunya mau berapa cepat, atau menunggu 1 menit atau langsung sekitar 100 milidetik gitu. Terima kasih. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung saja ke aplikasi, ke web Tinkercad untuk melihat hasil dari sistem yang kami buat. Apakah sudah terlihat? Oke, di sini dapat dilihat kawan-kawan. Ini pertama-tama kita lihat kodenya sama baik. Ini sudah sebagian sudah saya ganti di waktu dan di delay. Kita langsung saja start simulasi. Oke, jadi cara kerjanya ini adalah inputan cahaya dari LDR. Ini kita posisikan pada LDR tidak mendapatkan cahaya, berarti kondisi ruangan atau jalan atau lingkungan redup. Nah, ini ketika ada gerakan, maka lampu otomatis akan menyala. Nah, lampu menyala ini tadi di coding yang delay yang pertama itu ada jeda waktunya. Nah, setelah saya gerakan, saya tinggalkan. Nah, ini akan ada jeda waktu. Nah, di sini jeda waktunya. Misalnya kita ganti 10.000 milisekund. Kita stop dulu simulasi. Kita ganti. Ya, habis itu kita start lagi. Habis itu kita mulai. Ini masih posisi LDR tidak mendapatkan cahaya. Terus sensor kita tinggalkan, maka lampu akan mati sesuai dengan waktu nyala lampu di sebelah sini, yaitu sekitar 100.000 milidetik begitu. Terus kita coba lagi ketika posisi LDR mendapatkan intensitas lampu nyala terang, maka otomatis lampu tidak akan menyala seperti itu. Nah,
Nah, dan untuk yang ini adalah delay waktu untuk respon terhadap lampu menyala. Mari kita coba lagi, kita stop simulasi, kita ubah kodenya, kita ganti 1000 mungkin biar agak terlalu lama. Start simulation, kita intensitas cahayanya kita low, kita gerakan. Nah, responnya agak lama tadi. Oke, masih kurang lama, nanti kita coba lagi. Kode 10.000. Kita start simulation. Ini kita kondisiin sudah di sini. Nah, di sini tuh respon lampunya agak lama. Ini untuk mengatur respon lampunya, itu baru itu begitu. Mungkin itu penjelasan dari kelompok kami. Jika ada yang perlu ditanyakan bisa komentar di bawah. Kita akan upload di YouTube. Mungkin itu saja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.